Shalom, puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami sekeluarga mulai dari pagi, siang hingga malam hari ini. Oke guys, beberapa hari ini istri saya ngomong sama saya, anu Pak, ada beberapa teman kami yang mengalami sakit seperti Bapak dulu. Penyakit apa, mah? Itu ambeien. Tolong dong Bapak buat konten di YouTube maupun di Facebook supaya apa konten Papa atau kesaksian Papa ini menjadi berkat bagi kami sekeluarga maupun juga teman-teman yang melihat YouTube Papa maupun di Facebook Papa. Oke. Ya, ini cerita masa lalu. Saya itu tahun 2015 tuh kena ambeien sampai 2022. Cukup lama ya, 7 tahun. Terus cerita yang saya alami itu orang kena ambeien itu seperti itu ya. Pertama itu kaki bagian bawah atau betis itu ya, bagian betis ini, kok betis ini, kanan kiri ini, aduh capek terus punggung ini capek, sudah dipijet istri saya sampai hampir-hampir tidak pernah berhenti itu mijet saya, itu kaki saya itu capek, terus kaki itu bagian bawah ya, betis sama punggung, kenapa ya mah kok capek terus, padahal saya sudah begini gitu. Tapi saya dulu tuh orangnya males minum air putih, males makan sayur, makan buah, itu males sekali, dan akhirnya saya kena ambeien. Jadi saya itu kan jual arbanat sama gulali itu kan keliling gitu. Sebelum saya kena ambeien itu saya jualan lainnya sebelum jualan arbat gulali gitu. Saya jualan arbat gulali itu tahun 2017, baru kemarin ya, 5 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu saya kena ambeien. Terus saya jualan arbat gulali, saya keliling dari kecamatan Lowowaru, Merjosari itu sampai kecamatan Wakir, Ndau, kecamatan Pakisaji, kecamatan Ngajum, sampai dengan Wonosari, Gunung Kawi. Jadi saya 1 minggu 2 minggu pindah, 1 minggu 2 minggu pindah. Maksudnya dari kecamatan Lowaru, Wakir itu daerah Merjosari itu 1 minggu 2 minggu, nanti pindah Ndau 1 minggu 2 minggu, pindah lagi 1 minggu 2 minggu di kecamatan Wakir, 1 minggu 2 minggu pindah lagi kecamatan Pakisaji, terus 1 minggu 2 minggu pindah lagi kecamatan Ngajum, 1 minggu 2 minggu pindah lagi kecamatan Wonosari, Gunung Kawi. Jadi mulai dari Merjosari, Jetis, Areng-areng itu Ndau tahu semua ya, terus sampai Ngajum, jadi pojoknya Ngajum saya tahu, terus Wonosari itu daerah Gunung Kawi itu Sumber Tempur tahu semua, eh, Sumber Tempur, terus Wonosarinya sendiri Sundan, aduh wis pokoknya naik gunung turun gunung. Jadi saya keliling, sudah kena ambeien kelilingnya minta ampun jauh-jauh. Jadi
Jadi kan naik motor terus ya, punggung capek, pantat juga capek, tambah parah lah saya kena ambeien itu. Terus guys, saya cerita nih ya, ciri-cirinya kena ambeien yang saya derita ya. Nggak tahu karena fisik seseorang itu tidak sama, mungkin ciri-cirinya Anda seperti itu, saya seperti ini. Ciri-cirinya yang saya alami itu ya, saya keliling Arbanat itu dari pagi ya, saya bangun tuh jam setengah 5, jam 5 bangun sampai jam 2, jam 3 pulang kerja. Itu kurang lebih 9 sampai 10 kali saya buang air besar. Bener ini. Jadi sungai mana saya enggak tahu, atau pokoknya di situ ada air mengalir. Saya ingin buang air besar, saya berhenti. Di situ ada air mengalir, saya berhenti. Dimanapun saya berhenti. Kadang-kadang guys, belum sampai ke sungai saya keprosot-prosot, sudah wis gimbal nih celono. Ini bener, ini berkali-kali saya. Jadi orang kalau kena ambeien itu nggak bisa ditahan. Bener, kalau mau buang air besar harus cepet-cepet cari tempat untuk buang air besar. Itu udah tahu itu sungainya besar atau kecil ya, pokoknya ada air mengalir, saya di situ berhenti. Dan lagi guys, buah duduk itu udah nyaman, jadi enaknya tuh duduk tuh miring kanan miring kiri, dubur tuh rasanya minta ampun, rasanya kayak jebol kalau mau buang air besar. Bener ini, sudah kebelet, terus ditunggu-tunggu udah keluar. Setelah keluar ya ampun, hanya darah, tes. Kalau sudah keluar 1-2 tetes ya sudah lega. Tapi sebelum itu rasanya dubur kayak mau jebol. Bener deh, ini saya menderita itu mulai tahun 2015 ya kan. 2017 bukannya semakin tambah enak, enggak, semakin parah. Saya kerja tiap hari naik motor keliling dari sekolahan ke sekolah, tambah parah saya. Memang waktu itu saya disarankan oleh teman-teman maupun saudara, kalau bisa jangan operasi, soalnya nanti kalau operasi itu bla 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 gini. Waduh, iya kalau operasi itu kok seperti itu. Dan saya ya ketawa. Jadi ketawanya begini, yang mau operasi itu siapa? Saya mau operasi, uang dari mana ya kan. Pada waktu itu memang benar-benar saya krisis. Jangankan buat ini buat itu, buat makan aja saya bisa makan aja tiap hari sama menyekolahkan anak itu. Aduh, puji Tuhan ya kan. Dan waktu itu masih punya banyak tanggungan, jadi tidak bisa operasi. Terus tapi saya tidak henti-hentinya tanya sama teman-teman. Jadi kesana kemari kemanapun saya tanya, saya tidak malu apa yang saya alami. Cuma saya minta maaf sebelumnya kalau hari ini saya baru bisa kesaksian atau menceritakan tentang masalah saya ya kan. Saya tanya ke sana kemari, terus ketemu teman. Puji Tuhan ya, Tuhan buka jalan. Dan anehnya itu teman saya itu menyarankan makan salak, Mas. Loh, saya gitu langsung teriak, loh kok makan salak? Bukannya salak itu malah memperlambat buang air besar. Bahasa Jawa itu bisa mendegelen. Terus saya tanya, loh fungsinya salak apa? Saya nggak bisa menceritakan apa-apa, teman saya ngomong gitu. Tapi ini ada teman saya itu penyakitnya sama dengan sampean, terus bisa sembuh. Loh, terus caranya gimana? Ya itu caranya,
katanya setiap hari harus makan salak satu, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Oh gitu ya, satu tiap hari. Saya mikir satu tiap hari, terus harganya 1 kilo itu kurang lebih waktu itu 7 sampai 8 ribu. Oke deh, 1 kilo kan isinya lebih dari 10, 10 salak, jadi bisa saya buat 10 hari. Jadi saya setiap hari makan satu. Saya imani dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Saya imani 1 hari makan 1 salak selama 4 bulan kurang lebih. Puji Tuhan, sekarang total tidak pernah yang namanya kambuh lagi. Tapi yang perlu dicatat, harus banyak minum, makanan berserat, ya. Makanan apapun kalau bisa usahakan berserat dan berair. Jadi ada toh makanan yang kering itu jangan kalau bisa, ya kan? Makanan berair itu ya, ya buah-buahan itu, sayur itu kan berair. Jadi saya sekarang ini ya dari apa makan sayur dan buah. Mungkin hari ini tidak makan sayur, besok saya makan sayur. Tapi saya ganti, kalau hari ini saya tidak makan sayur, ya saya makan buah, tidak tahu. Rasa banyak-banyak kalau buah, kalau sayur pasti. Jadi cukup sampai di sini dulu kesaksian saya, supaya kesaksian ini menjadi berkat bukan hanya saya dan keluarga besar saya, tetapi kepada saudara sekalian, ya. Ini cerita yang pertama atau session yang pertama. Saya banyak masalah di dalam tubuh saya. Ini yang saya ceritakan satu dulu, ya. Saya dulu pernah kena yang namanya masalah ginjal, minta ampun sakitnya, kena lambung. Aduh, makan tidak enak, nggak makan tidak enak. Nanti akan saya ceritakan lagi. Dan yang lebih parahnya lagi ini diabetes, ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lewat YouTube maupun lewat Facebook saya, akan saya jawab sesuai dari pengalaman saya, ya. Maaf sebelumnya, saya tidak menggurui Anda, menguliai Anda, atau mengajari Anda, tidak. Ini hanya sekedar intermezzo. Jadi ini bukan katanya saya pelaku, maksudnya yang pernah sakit. Jadi tidak ada ini katanya. Ini real dari saya, ya, bukan real tapi real. Hampir keliru omongannya, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.